Selamat siang, nama saya Derek Maras dan saya adalah dari direktur di PT Ratu Prabu. PT Ratu Prabu ini yang perusahaan induk untuk PT Ratu Prabu Energy dan Leko Maras, di mana Leko Maras bergerak di service oil and gas services. Itu adalah kita menyiapkan dan menyediakan jasa dan workable rig kepada oil company yang ada di sini di Indonesia dan di luar negeri. Jadi kita menyiapkan workable rig dengan kru dan menservice oil company seperti CNOOC atau seperti Exxon Mobil di sini di Indonesia. Dan kita juga dari pertama menyiapkan manpower services juga untuk oil and gas dan juga tubular inspection untuk oil companies juga. Jadi saya mau menegaskan bahwa yang Ratu Prabu Energy dan Leko Maras itu bawaan dari PT Ratu Prabu, di mana saya masih jabat. Saya ingin menegaskan bahwa RIG 460 kan banyak tuh beredar tuh ya di media. Jadi pada awalnya saya ingin tegaskan bahwa PT Ratu Prabu Energy Tbk dan anak perusahaannya PT Leko Maras itu merupakan perusahaan keluarga. Bur Maras merupakan ayah kandung dari Bapak Derek Prabu Maras. Dan mereka tiga bersaudara, satunya Derek Prabu Maras sebagai anak pertama, yang kedua Greg, yang ketiga Melanie Queen Maras. Saya mau jelaskan bahwa rig yang 460 belum dijual, tapi ada berita bahwa itu dijual. Tapi itu saya mau menegaskan bahwa itu berita hoax. Dan saya juga mau jelaskan bahwa rig tersebut masih berjalan di Iran dan bekerja sama dengan untuk IOOC, adalah Iranian Offshore Oil Company, dan itu masih jalan sampai hari ini. Jadi ini berita hoax, itu tidak dijual. Ya. Oke, jadi saya ingin menegaskan bahwa RIG 460 itu tidak dijual sebesar USD 2,5 juta seperti yang ada di media. Bahwasanya RIG tersebut masih bekerja hingga saat ini di Iranian Company, bekerja sama dan tidak dijual, dan itu masih miliknya PT Leko Maras. Jadi saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita tersebut, motifnya apa, tujuannya apa. Mengingat bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga dan Pak Derek itu sebagai anak pertama dari Burhanuddin Bur Maras. Jika RIG 460 itu dijual, pasti dong ayahnya itu memberitahu kepada Pak Derek bahwasanya RIG tersebut, aset keluarga tersebut akan dijual. Tapi tidak pernah ada pemberitahuan dari Burhanuddin Bur Maras. Seperti teman-teman media yang pernah lihat, waktu itu pernah datang ke sini, kita tuh sudah video call dengan kru yang ada di Iran. Dan Pak Bur Maras itu berumur 90 tahun. Berita ini kan disebarkan tahun 2024. Itu berarti Pak Bur 88, 89 tahun. Jadi dia tidak mungkin memberikan statement seperti itu. Saya tahu, dan dia itu, kalau kita sedang mengajukan pengampuan ya, bahwa dia tidak bisa memberikan statement, tidak bisa memberikan klarifikasi terkait hal tersebut dan penjualan RIG tersebut. Jadi saya tidak tahu siapa yang buat, anaknya juga tidak pernah memberikan statement tersebut. Jadi saya mohon agar pemberitaan RIG 460 dijual tersebut segera di take down, karena dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, jika tidak, kita akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait berita bohong tersebut. Saya rasa itu aja ya, Pak Derek. Dan soalnya itu kan kasih tahu orang investor bahwa kita nggak mampu atau bangkrut dan nggak mau invest. Oh, iya. Terkait PT Leko Maras, itu kan pernah diberitakan bahwa Leko Maras itu PKPU, pilot. Dan itu sudah ada perdamaian dengan adanya perjanjian homologasi. Jadi dengan adanya perjanjian damai tersebut, PT Leko Maras yang merupakan anak perusahaan dari PT Ratu Prabu bisa menjalankan perusahaannya dengan normal. Tapi dengan adanya berita bahwa RIG yang merupakan aset dari PT Leko Maras
itu sudah dijual, saya tidak tahu motifnya apa. Jadi tidak ada investor yang datang ke perusahaan kami untuk menanamkan investasi. Karena ada berita-berita pilot, ada berita-berita bangkrut seperti yang ada di media yang bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Jadi saya mohon agar berita itu di take down dan agar investor itu bisa datang ke kami karena kami masih mempunyai aset-aset RIK tersebut. Seperti itu, Pak. Nah, perlu saya tambahkan juga Siap. bahwa orang di dalam perusahaan tersebut juga menyatakan ke saya bahwa aktivitas sudah cut. Iya, jadi ini kan perusahaan keluarga. Seseorang. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ini adalah perusahaan keluarga di mana tidak ada orang lain dalam perusahaan ini awalnya. Tapi ada satu orang yang diduga memecah belah hubungan antara orang tua dan anak sehingga mengambil keuntungan atas situasi yang terjadi. Jadi asetnya Lekomaras, RIK tersebut dipakai untuk membuat perusahaan baru. Gitu loh. Jadi saya tidak bisa sebutkan perusahaan baru tersebut dan mengaku-ngaku bahwa itu merupakan anak perusahaan dari PT Ratu Prabu dan merupakan anak perusahaan dari PT Lekomaras, di mana faktanya tidak ada sama sekali saham di dalam perusahaan baru tersebut. Ada sahamnya PT Ratu Prabu, tapi dia mengklaim bahwa dia merupakan anak perusahaan dan menggunakan RIK tersebut untuk kepentingan pribadinya dia. Jadi itu yang harus saya tegaskan kepada teman-teman media karena ini kan masih dalam proses hukum. Jadi saya tidak bisa klarifikasi tentang hal itu sebelum ada putusan pengadilannya mungkin. Karena kita lagi proses hukum ya Pak ya sampai saat ini gitu. Di polisi dan sedang mengajukan gugatan di pengadilan. Oke, kerja dengan kami ya. Itu dengan Pak Derek Maras dan orang tuanya itu lebih dari 20 sampai 30 tahun. Dari bukan siapa-siapa menjadi direktur dan sekarang menjadi direktur utama di perusahaan baru ya. Tapi secara fakta orang tersebut tidak mempunyai saham apapun di perusahaan Ratu Prabu maupun Ratu Prabu Energi maupun PT Lekomaras. Jadi dia tidak punya hak sebenarnya, hanya memiliki jabatan. Karena Pak Burmaras sudah percaya dengan beliau, diberikan jabatan, tapi tidak memiliki saham. Jadi saya tidak tahu nih niat orang ini untuk apa kepada perusahaan. Karena dia membuat perusahaan baru dan aset dari Lekomaras itu harus setor ke dia, gitu loh. Nah ini sedang kita proses hukum ada di kantor kepolisian dan mereka sudah minta RJ. Tapi Pak Dereknya minta waktu untuk mediasi ya teman-teman. Seperti itu. Ada total kerugian nggak? Total kerugiannya itu 500 miliar Pak. Total kerugiannya 500 miliar. Karena apa? Karena aset Ratu Prabu 1, aset Ratu Prabu 2 itu atas nama Derek Prabu Maras. Pribadi ya Pak, bukan nama perusahaan. Tapi atas nama Derek Prabu Maras pribadi. Dan aset tersebut dijadikan jaminan hutang kepada Bank Mega untuk supaya perusahaan itu bisa menjalankan usahanya, mendapatkan modal. Tapi ya Pak izin. Ya, mungkin saya jelasin. Iya siap. Poin-poin ini. Iya. Jadi Lekomaras dan Ratu Prabu berhutang kepada Bank Mega sebesar 696 miliar. Digantikan posisinya dengan dilunasi hutang tersebut dengan memberikan aset saya dari Maras 600 M dan aset Burmaras. Nah, tanah Ratu Prabu 2 dan 1 atas nama saya aset dengan Pak Burmaras hanya sebagian kecil aset banyak dalam perjanjian inovasi tanggal 29 September. Lalu dalam restrukturisasi utang disepakati pembayaran hutang tersebut dikonversikan menjadi saham. Jadi yang saya pinjamkan itu dijanjikan menjadi saham. Jika itu terjadi, menjadikan saya pemegang saham majority di PT Ratu Prabu. Karena dari awal hingga sekarang saham saya masih 20%. Tidak berubah, jadi belum berubah, belum dilaksanakan yang dijanjikan.
saya meminta agar dilaksanakan. Nah, terkait hal itu, saya sudah melaporkan ke OJK dan saya sudah meeting sama OJK bersama kuasa hukum saya agar segera dilakukan audit eksternal. Lalu yang dilakukan oleh PT Ratu Prabu Energi dan Leco Maras bukan bayar hutang, malah mengeluarkan saya dari PT Ratu Prabu itu. Ratu Prabu Energi. Iya, Ratu Prabu Energi. Saya setelah penandatanganan tersebut, mereka lupa bahwa PT Ratu Prabu merupakan perusahaan induk daripada Ratu Prabu Energi dan Leco Maras. Jadi mereka lupa, dan ini celah di mana saya masih bergabung. Nah, PT Ratu Prabu memberitakan berita bohong, statement-statement yang menjatuhkan saya, seperti bahwa hasil lelang tanah Ratu Prabu 96M dan plus 15M semuanya diterima oleh saya, padahal tidak. Yang terima itu ke rekening Ratu Prabu langsung, bukan ke saya. Jadi itu kan berita bohong dan menjatuhkan saya. Ini ada laporan polisi. Ya. Nah, terkait hal tersebut saya sudah lapor ke pihak kepolisian. Saya minta pihak kepolisian segera proses dan menindaklanjutkan perkara ini. Gitu. Jadi udah ke polisi saya. Boleh dilihat Laporannya 6 Januari 2025. 6 Januari 2025. benar tahan dengan terkait apa Kak? Boleh disebutin laporannya? Terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau pencemaran nama baik dan fitnah. Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan atau pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Polres Jakarta Selatan. Teman-teman media tadi kan sudah disampaikan sebagian besarnya oleh Pak Derek ya. Jadi saya pengen tegaskan bahwa di tanggal 29 September tahun 2020 mereka mengadakan perjanjian novasi antara Derek Prabu Maras, PT Ratu Prabu dan PT Ratu Prabu Energi Tbk, ditandatangani oleh Derek Maras, PT Ratu Prabu Energi, Greg dan Bur Maras bapaknya, gitu kan? Di sini dan ada cat juga. Di sini mereka mengakui bahwa berhutang kepada Derek Maras pinjaman 29 miliar. Dan yang satunya lagi, perjanjian novasi di tanggal yang sama tahun 2020 menegaskan bahwa mereka mengakui berhutang kepada Derek 597 miliar. Ya kan? Nah, setelah perjanjian ini tahun 2020 tanggal 29 September mereka membuat lagi perjanjian restrukturisasi utang, menyempurnakannya di dalam perjanjian ini, di mana hutang atas asetnya Pak Derek, Ratu Prabu 1, Ratu Prabu 2, dan Ratu Prabu 3, asetnya Pak Derek bernilai NJOP-nya aja tuh 1 triliunan, ya, gitu. Dan diberikan jaminan hutang kepada PT Ratu Prabu Energi dan PT Leco Maras, dan mereka mengakui dalam restrukturisasi utang ini. Dan mereka bersepakat bahwa utang tersebut akan segera dinovasikan menjadi saham. Tapi setelah perjanjian ini bukannya dilaksanakan, malah memecat Derek dari PT Ratu Prabu Energi dan PT Leco Maras. Jadi kan gini, kalau nanti ada bagannya ya sebenarnya, perusahaan induknya adalah PT Ratu Prabu, anaknya Ratu Prabu Energi dan PT Leco Maras. Dan mereka setelah perjanjian utang ini, setelah utang dilunasi, mereka bukannya bayar hutang. Yang pertama, mereka malah memecat Pak Derek dari PT Ratu Prabu Energi dan Ratu Prabu dan PT Leco Maras. Mereka lupa bahwa Pak Derek itu merupakan direktur di PT Ratu Prabu dan pemegang saham 20% sejak tahun 2007 sampai tahun 2025. Jika restrukturisasi utang ini dilaksanakan, itu menjadikan Pak Derek itu pemegang majority saham. Tapi hingga pembuatan restrukturisasi utang ini tahun 2021 sampai tahun 2025 tidak pernah dilaksanakan. Yang ada memecat,
Yang kedua, yang ada membuat berita bohong, di mana katanya tanah Ratu Prabu 3 dijual. Kan itu kan dilelang ya, karena ada prestasi yang tidak disepakati, ada pinjaman yang tidak dibayar oleh perusahaan PT Ratu Prabu Energi Tbk. Dan Pak Derek memberikan asetnya untuk dijadikan sebagai jaminan. Dia kedudukannya sebagai penjamin. Tapi perusahaan tidak sanggup bayar, gagal bayar. Oleh karena itu dijadikanlah lelang oleh KPKNL. Uang pinjaman tersebut larinya ke PT Ratu Prabu Energi Tbk dan ada di dalam akta. Tapi di dalam laporan keuangannya Ratu Prabu Energi Tbk disebutkan bahwa uang tersebut semuanya lari ke rekeningnya Pak Derek Prabu Maras. Oleh karena itu kita buat nih laporan polisinya. Ini berita bohong. Karena dana tersebut tidak pernah kami terima. Seperti itu. Merugikan karena kenapa? 600 miliar loh asetnya Pak Derek yang harus dikonversikan utang menjadi saham. Jika itu terjadi, itu menjadikan Pak Derek pemegang saham majority untuk PT Leko Maras dan PT Ratu Prabu Energi Tbk. Saya mohon agar pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk segera menindaklanjuti perkara ini. Dan kemarin sudah Pak Derek sudah didampingi oleh kuasa hukumnya, senior saya Bang Ferry Cornelius Sitohang yang tidak bisa hadir pada hari ini, menegaskan agar OJK segera melakukan audit eksternal. Karena dari sejak tahun 2008 sampai Pak Derek menjabat sebelum mereka keluarkan di PT Ratu Prabu Energi dan di PT Leko Maras, Pak Derek sebagai komisaris utama tidak pernah diberikan laporan keuangan, tidak pernah diberikan dokumen apapun sama perusahaan. Bahkan Pak Derek pun tidak boleh memegang dokumen yang sudah dia tanda tangani, gitu loh. Jadi itu merupakan hal-hal yang sangat janggal dan saya minta itu segera ditindaklanjuti agar kasus ini terang benderang ya dan memperoleh titik temunya. Dokumen-dokumen itu disimpan Sama satu orang ini dan biasanya orang yang pegang dokumen sekarang sudah resign, sudah pergi, gitu loh. Dan orang yang seharusnya bertanggung jawab atas berita bohong tersebut tidak pernah datang ke kantor hingga saat ini. Jadi saya menghargai proses kantornya. Ya ini kan kita di lantai 9, kita seharusnya satu ruangan, seharusnya beliau datang, tapi mereka tidak pernah datang. Tidak pernah datang karena kasus yang sedang bergulir ini. Seperti itu. Terus 2,5 juta. Ini dia RIP-nya, ini foto RIP-nya. Ya, jadi ini offshore platform. Padahal masih jalan. Sampai saat ini kan malah pernah kan sampai video call ya dengan teman-temanku yang ada di sana.